kakek demi membuktikan bahwa susu musang kuning adalah sesuatu yang sangat berkhasiat. Setelah pergi ke Gunung Piasau, saya memaksa untuk mengambil esensi dari seekor betina Huang Daxian. Untuk digunakan sebagai tambahan nutrisi bagi ayah asteris agar dapat melanjutkan keturunan. Saya tidak menyangka setelah ayah meminumnya, dia benar-benar berubah menjadi orang yang bisa berhubungan 7 kali semalam. Dan akhirnya ibu saya hamilkan saya. Namun tepat pada malam saya lahir, sekelompok besar musang kuning menggigit mati semua ternak di desa. Setelah itu, saya tidak hanya sering sakit-sakitan dan terbaring di tempat tidur. Seluruh desa juga mengalami kemarau bertahun-tahun dan hasil pertanian tidak ada yang berhasil. Bahkan para janda yang mengumpulkan obat di gunung pun bisa pergi tanpa kembali. Warga desa yang marah akhirnya tidak tahan lagi dan datang ke rumah saya. Mereka memarahi saya sebagai bintang bencana dan ingin mengusir saya dari desa. Namun saat orang-orang ribut tak terkendali, 3 hal yang membuat semua orang terkejut terjadi. Ratusan mobil mewah terlihat menuju rumah saya dari pintu desa. Dalam sekejap, desa kami terkurung rapat. Alasannya sangat sederhana, karena sebagai ahli ramal yang telah menjabat selama 5 tahun, kakek Guizhou dari keluarga King Ma akhirnya memutuskan untuk keluar dari gunung dan meramal lagi. Pada saat itu, keluarga saya baru tahu, ternyata rumah saya adalah keluarga ahli ramal Ma Yi, dan kakek saya adalah keturunan generasi ke-16 dari King Ma Guizhou yang dulu terkenal di seluruh penjuru. Dia adalah ahli ramal terkenal di dunia. Pada hari itu, orang-orang yang datang mencari kakek untuk meramal sebagian besar adalah para tokoh besar di dunia politik dan bisnis, ahli Feng Shui terkenal, bahkan ada ahli Mei Hua, ahli pengobatan Qing Yi, bahkan ada seorang ahli tanah dengan ular besar melilit tubuhnya, serta taipan terkaya dari ibu kota provinsi. Semua mereka datang karena ingin mendapatkan ramalan terakhir dari kakek. Lagi pula, kakek saya telah meramal sebanyak 3.964 kali seumur hidup tanpa pernah gagal. Namun, setelah ia menutup ramalannya, untuk meramal lagi berarti akan mengurangi umur. Siapapun yang mendapatkan ramalan ini juga akan terkesan oleh nasib buruk kakek yang berkurang. Itulah sebabnya mereka semua berusaha keras untuk merebutnya. Syarat kakek sangat sederhana, yaitu mereka harus membawa seorang bayi perempuan yang seumuran dengan saya. Kakek akan memilih salah satu dari mereka untuk dijodohkan dengan saya. Dan ramalan terakhir kakek ini juga akan diberikan kepada keluarga ini. Namun, yang mendapatkan ramalan ini bukanlah orang dalam dunia tersebut. Dia berasal dari keluarga Ye di kota Xijiang. Keluarga yang cukup makmur, bernama Ye Qingsan. Awalnya, dia hanya datang untuk melihat keramaian dan menjadi penonton biasa. Namun, dia tak menyangka malah terpilih oleh kakek. Setelah mendapatkan ramalan dari kakek, Ye Qingsan menikahkan putrinya yang lebih muda 3 bulan dariku dan menjodohkannya dengan saya. Sejak itu, saya memiliki seorang istri secara resmi. Namanya sangat indah, Ye Hongyu. Ye Qingsan sudah sepakat dengan kakek saya bahwa saya baru bisa bertemu dengan dia ketika saya berusia 21 tahun. Pada hari ulang tahun saya yang ke-21, dan saya akan dibawa untuk menjadi menantu di keluarga Ye. Setelah kepergian Ye Qingsan, peristiwa besar yang menghebohkan dunia ini pun berakhir. Anehnya, sejak saat itu, desa kami menjadi makmur dan damai. Warga desa pun menjadi lebih sehat dan kuat. Ditambah dengan reputasi kakek, posisi keluarga kami di desa pun semakin tinggi. Kondisi tubuh saya juga semakin membaik. Namun tubuh kakek semakin lemah. Meskipun usianya baru 60, ia tampak seperti orang berusia 70 atau 80. Hingga pada usia 10 tahun, kakek memanggil saya ke belakang rumah. Dia berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya serius. Kakek langsung berkata, apakah kamu siap untuk menjadi generasi ke-7 dari keluarga Ma Yi? Saya merasa sangat senang. Ini adalah impian saya yang akhirnya terwujud. Hari itu saya berlutut di puncak gunung dan berdoa 3 kali. Pertama kepada langit, bumi, dan dewa. Kedua kepada roh-roh yang terlupakan. Ketiga kepada leluhur. Sejak saat itu, saya menjadi generasi ke-7 dari keluarga Ma Yi. Keluarga kami berasal dari aliran King Ma. Kakek saya dijuluki King Ma Guizhou. Dan dia memberi saya gelar Kunlun. Saya bertanya kepada kakek mengapa gelar Kunlun. Kakek menjawab bahwa keluarga kami berasal dari Gunung Kunlun. Saya mungkin akan menjadi generasi terakhir. Karena Kunlun adalah tempat yang sangat dihormati oleh semua ahli Feng Shui. Tempat yang selalu diimpikan oleh mereka. Dia berharap suatu hari nanti saya bisa benar-benar berdiri di puncak Kunlun. Dan mungkin pada saat itu saya akan memiliki kekuatan untuk mengubah nasib para ahli Feng Shui. Sejak saat itu, saya belajar ilmu Feng Shui dengan sangat cepat. Kakek sering memuji bakat saya. Bahkan dia mengajarkan saya Huan Longjing yang dia kuasai pada usia 35. Namun saya sudah menguasai teknik mencari naga dan meraba urat pada usia 14 tahun. Namun, akibatnya saya menjadi seseorang yang sangat pemalu dan tidak punya teman. Hal itu sudah menjadi kebiasaan saya. Namun yang paling sulit saya terima adalah, kakek melarang saya meramal sebelum usia 21. Dia mengatakan jika saya melanggar, saya akan merusak semuanya. Hal itu membuat saya merasa tertekan karena memiliki kemampuan tapi tidak bisa menggunakannya. Perasaan tidak berdaya dan frustasi itu sangat menyiksa saya, karena saya pernah melihat dengan jelas bahwa lampu matahari di pundak Zhang Sanye berkilau redup. Itu adalah tanda buruk. Kemungkinan hidupnya tak lama lagi. Benar saja, beberapa hari kemudian dia meninggal, tertabrak oleh sapi saat sedang bekerja di ladang.
Suatu kali saya menyadari bahwa gadis yang saya sukai, Liu Ruyan, wajahnya memancarkan cahaya hijau. Di sudut bibir kanannya, ada titik merah kecil. Ini adalah tanda nasib buruk, terjerat dalam godaan. Benar saja, keesokan harinya, di jalan pulang sekolah, dia diseret. 2 orang bodoh dari desa menyeretnya ke ladang jagung. Hari itu saya benar-benar merasakan penderitaan yang luar biasa. Perasaan bersalah membuat saya merasa seolah-olah saya yang bersalah. Saya tidak berani menemui Liu Ruyan, hanya mengintip diam-diam. Ketika saya melihat lampu surya di bahu kanannya berkedip-kedip, seperti ditiup angin ke lehernya, saya tahu dia tidak bisa menahan penghinaan dan ingin bunuh diri. Saya benar-benar tidak tahan lagi dan diam-diam menemui ayah Liu Ruyan. Meminta dia untuk menjaga putrinya dengan baik. Sebaiknya ikat dia dengan tali. Karena gadis kecil itu tidak bisa menahan stres, saya khawatir dia akan bunuh diri. Kemudian Liu Ruyan diselamatkan. Namun saya justru jatuh sakit parah karena itu. Sejak saat itu saya terbaring di tempat tidur. Sakit kepala, demam, muntah, diare. Akhirnya saya pingsan selama 3 hari. Setelah saya sadar, saya menerima kabar buruk yang sangat mengejutkan. Kakek saya meninggal. Saat itu saya baru berusia 18 tahun. Menurut cerita ibu saya, keesokan harinya setelah saya sakit, kakek saya pergi seorang diri ke kuburan di belakang gunung. Dia memilih tempat dengan feng shui yang paling buruk. Kemudian dia menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri hidup-hidup. Tanpa peti mati, tidak ada yang tahu bagaimana kakek saya mengubur dirinya sendiri. Kalau bukan karena ibu saya yang mendapat mimpi. Bahkan saya mungkin tidak pernah tahu bahwa kakek saya sudah meninggal. Pada hari itu, saya berlutut di depan peti mati kakek saya dan tidak bisa bangun. Saya menangis sepanjang hari dan malam, hingga akhirnya saya pingsan. Saya tahu kakek melakukan itu untuk menyelamatkan saya. Dia meninggalkan sisa hidupnya untuk anak tunggalnya. Saya merasa saya yang telah menyebabkan kematian kakek. Sejak saat itu, saya jatuh sakit dan berhenti sekolah. Saya tinggal di rumah tua kakek, dan yang menemani saya hanya ilmu feng shui yang diwariskan oleh kakek saya. Selain ilmu feng shui yang diwariskan kakek saya, ada satu keyakinan yang masih menopang hidup saya. Itu adalah istri saya, Ye Hongyu. Ini adalah harapan terbesar kakek saya semasa hidupnya. Dia ingin saya menikah dengannya, karena hanya dia yang bisa mengatasi nasib buruk saya. Akhirnya, pada hari ulang tahun saya yang ke-21, sebuah mobil Mercedes yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dengan harga jutaan, datang ke depan rumah saya. Hari itu, saya jarang merapikan diri saya. Seperti seorang gadis besar, saya bersembunyi di jendela dan diam-diam mengintip keluar. Saya melihat seorang gadis muda yang penuh semangat turun dari mobil. Dia mengikat rambutnya dengan ekor kuda tinggi dan tampak manis. Sepasang mata besar yang penuh cahaya terus memandang sekeliling. Sepertinya sangat menarik baginya. Dialah istri saya, Ye Hongyu. Saya sudah membayangkan penampilannya berkali-kali. Namun saya tidak menyangka dia akan secantik ini. Dia tampak seperti seorang dewi. Ayah, cepat turun dari mobil. Pastikan ini tempatnya, kan? Orang terhormat seperti itu tinggal di rumah seperti ini? Ye Hongyu tertawa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun setelah saya mendengar, saya tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Pada saat itu saya tidak mengerti. Tetapi kemudian saya sadar bahwa perasaan itu disebut rasa rendah diri. Sepertinya kami bukan orang yang berasal dari dunia yang sama. Kemudian seorang pria gemuk yang tampaknya cukup kaya turun dari mobil dan berkata sambil tersenyum. Benar, ini tempatnya. Sekarang meskipun Feng Shui tidak lagi populer, namun dulu, itu sangat populer dan sangat berpengaruh. Bisakah kamu percaya, jalan yang kamu injak ini, dulu bahkan pernah dilalui oleh Tuan Ma, sang pemilik kekayaan terbesar di 3 provinsi. Gadis itu mengeluarkan lidahnya yang lucu dan tampak tak percaya. Dan pria parubaya ini adalah Ye Qingsan, yang dulunya menerima ramalan terakhir dari kakek saya. Sekarang dia telah menjadi pemilik kekayaan terbesar di kota Xiangjiang. Saya secara otomatis menilai wajah Ye Qingsan. Hidungnya tidak tinggi atau lebar, malah sangat tajam dan tipis. Ini adalah bagian dari wajah yang mengatur kekayaan seseorang. Biasanya, orang dengan hidung seperti ini sulit untuk menjadi kaya atau sukses. Bahkan hanya menjadi kaya kecil pun sulit. Namun, bagian ujung alisnya jelas telah menjalani operasi. Dia tidak hanya melakukan transplantasi alis, tetapi juga mengencangkan kulit di sekitar mata. Tidak heran dia bisa mengubah nasibnya. Saya pikir dia pasti mendapat petunjuk dari kakek saya. Saat itu, ibu saya yang sedang memasak ayam datang, dengan ayam yang sudah mati di tangannya dan berlari ke arah kami. Dengan semangat dia berkata, ini pasti ayah mertua, kan? Istrinya benar-benar sangat cantik, pasti sangat beruntung, benar-benar beruntung. Setelah itu, ibu saya memanggil saya dengan keras, menyuruh saya keluar untuk menyambut mereka. Barulah saya keluar dengan wajah merah. Melihat saya, Ye Hongyu memandang saya beberapa kali. Tiba-tiba dia bertanya, siapa namamu? Saya menggaruk kepala dan menjawab pelan, Chen Huangpi. Itu nama yang diberikan kakek saya. Mendengar nama saya, dia tertawa terbahak-bahak. Katanya kakekmu adalah seorang ahli Feng Shui. Apakah kamu bisa membaca wajah juga? Ye Hongyu tertawa dan bertanya pada saya. Kemudian saya mengangguk. Kalau begitu, coba lihat apakah kita berdua bisa menikah. Ye Hongyu menyengir manis dan bertanya lagi. Saya dengan serius menggelengkan kepala. Jangan sembarangan, kita belum resmi menikah. Saya berbicara dengan serius. Kakek saya pernah bilang,
Saya baru bisa membaca nasib orang setelah usia 21. Tapi untuk keluarga Ye, tidak bisa. Saya harus menikah denganmu secara sah terlebih dahulu baru bisa membaca nasib keluarga Ye. Jika tidak, akan mendatangkan bencana. Saya pernah bersumpah di kuburan kakek, tidak akan pernah melanggar perintahnya seumur hidup saya. Haha, baiklah. Meskipun kamu bisa, saya tetap tidak percaya. Di kota besar seperti ini, Feng Shui sudah tidak populer lagi. Kamu ini masih percaya tahayul? Ye Hongyu tertawa sambil berkata, saya tidak ingin berdebat dengannya. Namun dalam hati saya merasa, kunjungan mereka berdua ke sini hari ini pasti tidak sesederhana itu. Kemudian kami makan masakan rumahan yang dibuat ibu saya. Di meja makan, saya diam saja. Ye Hongyu malah seperti peri kecil, terus bercerita tentang betapa menakjubkannya dunia luar. Dia juga menyarankan saya untuk lebih banyak berjalan-jalan. Setelah makan, tiba-tiba Ye Qingsan berbicara pada ibu saya, saudara perempuan, lihat, Ayah Chen sudah meninggal cukup lama. Dulu anak perempuan saya pernah dijodohkan dengan anak laki-laki Anda. Tapi sekarang, zaman sudah berubah. Mendukung pernikahan bebas. Bagaimana kalau kita batalkan saja pertunangan ini? Mendengar itu, wajah ibu saya langsung pucat. Tangannya kebingungan. Saya langsung berdiri dengan cepat. Tidak, saya berkata dengan tegas. Meski saya sangat menyukai penampilan Ye Hongyu, saya bukan orang yang tidak tahu malu. Jika dia tidak menyukai saya tidak akan memaksakan diri. Tapi ini adalah takdir yang telah disusun oleh kakek saya. Saya tidak bisa menghancurkan takdir kakek. Ye Hongyu jelas tidak berpikir demikian. Dia mengira saya ingin menempel padanya dan buru-buru berkata, Huang Pige, kamu hanya kurang pendidikan. Pikiranmu terlalu kuno. Saya baru saja lulus dari universitas. Tapi kakekmu bilang kita harus langsung menikah setelah bertemu. Kamu bahkan tidak lulus SMA, tidak berpendidikan. Kamu tidak mengerti apa-apa, itu sangat sulit untuk kita cocok. Saya tidak merendahkanmu, tapi kita benar-benar tidak memiliki kecocokan. Kami tidak cocok. Nada suaranya tidak terlalu kasar. Bahkan dia berusaha menjaga perasaan saya. Namun, setelah mendengarnya, hati saya terasa sakit. Meskipun saya tidak menyelesaikan SMA, saya belajar banyak pengetahuan dari kakek. Saya bisa berkata saya lebih berbakat daripada Ye Hongyu. Tapi saya tidak bisa mengungkapkannya. Pada saat itu, suasana di meja makan sangat canggung. Lalu Ye Qingsan berdiri. Dia menaruh sebuah koper di meja dan berkata dengan lembut, memang saya pernah memenuhi permintaan almarhum. Meski saya tidak tahu apakah kesuksesan saya ada hubungannya dengan dia. Tapi saya, Ye Qingsan, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Di sini ada 1 juta uang tunai. Anggap saja ini sebagai kompensasi karena kami membatalkan pertunangan. Ibu saya, yang memang seorang ibu rumah tangga desa, langsung terkejut mendengar jumlah 1 juta. Sementara saya tidak tertarik dengan uang tersebut. Namun, seperti yang dipesankan kakek, jangan memaksakan hal yang tidak bisa dipaksakan. Dan juga sifat keras kepala saya membuat saya terpaksa. Saya dengan pelan berkata, baiklah. Kemudian Ye Qingsan tersenyum puas. Dia lalu mengeluarkan surat perjanjian pembatalan pertunangan untuk saya tanda tangani. Saya memegang pena dan dengan serius bertanya padanya, Pak Ye, mungkin kalian tidak percaya dengan Feng Shui atau tahayul. Tapi saya tetap ingin mengingatkan kalian bahwa kakek saya bukan orang sembarangan. Apakah kalian tidak berpikir jika apa yang sudah dia tentukan ini dihancurkan? Mungkin akan ada konsekuensinya? Ye Qingsan tidak merasa khawatir dan berkata, tidak masalah. Saya datang untuk membatalkan pertunangan. Apa yang perlu saya takutkan? Huang Pi, tenang saja, kalaupun ada masalah, itu urusan keluarga Ye, bukan urusanmu. Akhirnya, saya hanya bisa tanda tangan dengan enggan. Setelah saya menandatangani, saya jelas melihat, ada semburan energi hitam di dahi Ye Qingsan. Itu adalah pertanda buruk, namun saya tidak bisa mengatakan apa-apa, karena saya tidak ingin melanggar aturan kakek. Tak lama kemudian, keluarga Ye pun pergi. Sebelum pergi, Ye Hongyu bahkan memberi saya kontaknya, meminta saya datang untuk bertemu jika ada waktu. Dia bilang ingin menunjukkan dunia kepadaku. Setelah itu, saya diam-diam mengikuti mereka. Saat mobil mereka hampir keluar dari pintu desa, saya tiba-tiba melihat seekor musang besar, berwarna kuning tua merangkak di bawah mobil mereka. Musang itu berbaring di bawah mobil, dengan mata yang sangat aneh, terus menatap saya. Ini bukan musang biasa, tapi musang berwarna hampir hijau, benar-benar musang kuno. Melihat kejadian ini, saya merasa buruk. Hui Huang Bai Liu Hui, keluarga Ye mungkin akan mengalami masalah besar. Hui Huang Bai Liu Hui adalah 5 makhluk dari desa yang dikenal sebagai Xian 5. Mereka masing-masing merujuk pada rubah, musang, landak, ular, dan tikus. Di antara mereka, Huang Xian, musang kuning, adalah yang paling misterius. Jika seseorang terjangkit makhluk ini, bukan hanya orang yang mencari balas dendam. Bahkan yang datang untuk membalas budi pun seringkali akan menimbulkan keributan yang tak berujung. Saya sangat khawatir tentang keluarga Ye dan Ye Hongyu. Meskipun hari ini dia memutuskan pertunangan kami, saya tidak membencinya. Dia hanya seorang gadis polos yang penuh ambisi. Polos sampai-sampai dia merasa saya bukan orang yang tepat untuknya. Namun saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat mereka pergi. Saya pulang dengan perasaan tertekan, hampir hancur. Kepercayaan yang sudah saya pegang selama 10 tahun runtuh begitu saja. Saya merasa bingung dan tidak bisa menerima kenyataan. Saya mengambil sejumlah uang tembaga dan pergi ke makam kakek saya.
Saya memutuskan untuk meminta petunjuk dari kakek saya dengan meramal untuk diri saya sendiri. Sebelumnya saya belum pernah meramal untuk diri saya sendiri. Jadi kali ini saya menggunakan ramalan tradisional dari Kitab Perubahan, Yijing, dengan 64 batang ramalan. Bagi saya yang baru memulai meramal, yang paling sederhana sebenarnya juga yang paling akurat. Saya duduk tenang, angin sepoi-sepoi, dan mulai melemparkan uang tembaga untuk meramal. Ketika saya melihat simbol utama ramalan, saya merasa sangat terkejut. Bahkan saya sempat ragu apakah ini ramalan saya yang sebenarnya. Ini adalah ramalan yang sangat buruk. Ramalan Gui Mei. Ramalan yang sangat buruk. Simbol ramalan menunjukkan Thunder and Lake Gui Mei. Pernikahan ditimpa petaka. Petir datang saat berada di danau. Seperti api dan air yang bertentangan. Masa depan berbahaya. Tidak ada keuntungan. Segera berhenti dan jangan ragu. Melihat simbol ramalan, rasanya memang mirip dengan apa yang saya alami. Namun ramalan Gui Mei ini adalah ramalan dengan simbol gempa di atas dan air di bawah, menunjukkan seorang wanita mengejar pria. Itu lebih cocok untuk wanita yang mengejar pria. Tapi situasi saya berbeda. Saya tidak takut dengan ramalan ini. Saya lanjutkan untuk menganalisis. Karena dalam ramalan utama ini ada dua ramalan perubahan. Ramalan perubahan pertama adalah Thunder and Water, dengan simbol gempa di atas dan danau di bawah. Ini adalah ramalan yang cukup baik. Artinya saya tidak perlu terjebak dengan pernikahan saya sebelumnya. Pergilah ke arah barat daya. Itu akan membawa ketenangan dan peluang baru. Ramalan perubahan kedua adalah Water and Lake, simbol ramalan terbaik. Ini adalah ramalan yang sangat baik. Tidak ada larangan, ada arti untuk menaklukkan dan meraih keberhasilan. Namun dari ramalan ini saya harus melangkah dengan keyakinan untuk meraih ketenaran. Artinya saya harus tetap fokus pada tujuan saya, mulai dan selesai dengan baik, dan aktif menyelesaikan masalah yang ada. Melihat simbol ramalan yang sangat misterius ini, saya tidak bisa menahan senyum. Saya sudah membuat keputusan dalam hati saya. Jika ada ahli Feng Shui lain, mereka pasti akan merekomendasikan ramalan perubahan pertama. Pergi ke barat daya untuk mencari kedamaian dan hidup tanpa masalah. Tapi saya justru memilih untuk mengikuti ramalan perubahan kedua. Bukan untuk menjadi raja atau dewa, tapi untuk tidak mengecewakan kakek saya. Apa yang dia atur untuk saya harus ambil dengan tangan saya sendiri. Jika itu ingin pergi, saya akan merebutnya kembali. Saya memberi hormat 3 kali kepada kakek. Saya langsung pulang untuk mempersiapkan barang-barang. Pergi ke kota barat untuk mencari Ye Hongyu. Baru saja saya mengemas alat dan pakaian ritual. Tiba-tiba ibu saya datang dengan penuh semangat. Huang Pi, kamu lagi ngapain? Kenapa lagi beres-beres? Jangan bilang kamu mau kabur dari rumah. Huang Pi, lihat siapa yang datang. Saya bingung dan menoleh ke ruang tamu. Saya melihat ada 3 gadis muda berdiri di sana. Saya tahu gadis ini bernama Song Miao Miao. Dia adalah putri dari keluarga kaya di desa sebelah. Saya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Song Miao Miao. Melihat dia memegang kotak kayu antik di pelukannya, saya sedikit bingung dan bertanya, "Ibu, ini apa?" Ibu saya menyikut saya dan berkata, "Huang Pi, kamu beruntung. Song Miao Miao datang untuk melamar. Dia ingin menikah denganmu." Mulut saya ternganga. Saya terkejut. Saya dikenal sebagai orang yang tidak membawa keberuntungan di desa. Saya belajar Feng Shui dari kakek saya. Selain kakek saya, tidak ada yang tahu. Seharusnya Song Miao Miao yang kaya tidak akan tertarik pada saya. Lalu, kenapa kamu masih diam? Cepat, datang dan terima seserahan. Ayo, masih kepikiran gadis kota itu? Sadar dong, saya merasa Miao Miao lebih baik dari gadis-gadis kota itu. Ibu saya mulai terlihat kecewa karena saya tidak bereaksi. Bukan saya membenci Song Miao Miao. Dia memang cantik dan menarik. Saya hanya berpikir tentang ramalan yang saya lakukan di makam kakek. Ramalan yang sangat buruk itu. Gui Mei. Saat itu saya belum memahami arti wanita mengejar pria. Sekarang rasanya sudah terbukti. Karena ini adalah ramalan yang sangat buruk. Saya menjadi lebih hati-hati. Perlahan mendekati Song Miao Miao. Menerima kotak merah dari tangannya. Begitu saya memegangnya, tubuh saya langsung kaku. Wow, ini sangat berat. Bukan berat dalam arti tradisional. Tapi karena saya diam-diam menjalankan energi Suan Yang dalam tubuh saya. Energi Suan Yang bertemu dengan energi jahat. Itulah sebabnya kotaknya terasa sangat berat. Tanpa ragu saya membuka kotaknya. Setelah melihat isinya, saya terkejut. Gelang panjang umur, mutiara malam, pil permaisuri. Kotak itu berisi semua benda langka. Semua benda yang sudah lama hilang dari pasaran. Setidaknya semuanya adalah barang antik lebih dari 100 tahun. Meskipun keluarga Song kaya, mereka tidak mungkin kaya sampai sejauh itu. Saya mencium sedikit dengan hidung saya. Langsung tercium bau busuk mayat. Benda-benda ini jelas baru saja dicuri dari makam. Di belakang gunung memang ada beberapa makam besar. Tapi orang yang masuk ke sana biasanya tidak kembali. Ini membuat saya bingung. Dari mana datangnya barang-barang ini? Huang Pi, kenapa kamu diam saja? Ayo bawa Miao Miao masuk ke dalam. Aku akan ambilkan air. Ibu saya melihat saya bengong dan memberi isyarat. Mengingatkan saya. Saya tiba-tiba berteriak marah. Ibu, kamu bodoh ya? Ibu saya menatap saya dan berkata dengan kesal. Aku malah lihat kamu yang bodoh. Ibu, coba lihat dia baik-baik. Siapa dia? Saya berkata dengan tegas dan tiba-tiba memegang pergelangan tangan Song Miao Miao. Menariknya keluar dari rumah. Begitu saya memegang pergelangan tangannya, saya merasakan hawa dingin yang menusuk. Segera saya tekan dengan energi yang.
Kami berdiri di luar rumah. Ibu saya memandang kami dan bingung bertanya, Huang Pi, kamu kenapa? Mau ngomong apa? Dia ini kan anak dari keluarga Song Changgen, Song Miao Miao. Sebentar lagi jadi istri kamu. Menantu saya. Saya tertawa dingin dan berkata, Ibu, lihat lagi, lihat bayangannya dengan baik. Saat itu ibu saya melihat ke bawah dengan bingung. Dan di bawah sinar matahari siang, itu bukan bayangan manusia, melainkan bayangan yang lebih dari 1 meter panjangnya, bergerak-gerak. Ada 2 telinga kecil, seperti bayangan kucing. Apa itu? Ibu saya terkejut dan mengeluarkan jeritan keras. Dengan teriakan ibu saya, tiba-tiba tubuh Song Miao Miao kaku. Lalu dia langsung lari terbirit-birit. Gerakan larinya sangat jahat. Dia bahkan berlari dengan ujung jari kaki menyentuh tanah. Sangat gesit dan kecepatan sangat tinggi. Tentu saja saya tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Song Miao Miao tidak mati. Dia hanya dikendalikan. Perkara ini terjadi karena saya tidak bisa berpangku tangan. Saya berlari cepat mengejar Song Miao Miao. Sampai di belakangnya, segera saya menempelkan sebuah talisman pengusir iblis di belakang lehernya. Dengan tangan kiri saya menggoyang lonceng tembaga. Mulut saya berbisik mantra. Di antara 6 alam, di seluruh dunia, setan menghilang. 1 talisman mencari jejak. Ini adalah mantra mencari setan 6 alam. Berasal dari catatan nama yang tak terlihat, bab dewa. Saya mempelajarinya ketika saya berusia 14 tahun. Namun ini adalah pertama kalinya saya menggunakannya dalam pertempuran nyata. Begitu mantra selesai saya ucapkan, tubuh Song Miao Miao tiba-tiba membeku keras seperti tongkat sihir. Dia jatuh langsung ke tanah. Kemudian, dari semak-semak tidak jauh, muncul seekor kunang-kunang berukuran besar. Dia berteriak dengan mulut berbentuk gigi tajam. Kemudian melarikan diri dengan cepat. Dan kunang-kunang ini tidak sama dengan yang ada di bawah mobil Ye Hongyu. Bulu-bulunya putih, jelas-jelas betina. Sepertinya sepasang. Bulu-bulunya sudah berubah warna. Dan ukurannya sangat besar. Jelasnya sudah memperoleh kecerdasan. Mungkin sudah berlatih selama 100 tahun lebih. Saya tidak membunuhnya, bukan karena saya takut padanya, tapi karena kunang-kunang ini sangat balas dendam. Saya bisa membunuh 1, tapi dia punya banyak keturunan. Dan saya akan segera pergi. Saya tidak ingin menambah bencana bagi ibu saya atau desa ini. Saya membawa mangkuk air dan membakar talisman pengusir iblis. Abunya larut dalam air dan saya beri Song Miao Miao meminumnya. Tak lama kemudian, dia terbangun. Dia tampak bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Saya khawatir akan menakutinya, jadi saya tidak menceritakan tentang kejadian kepemilikan oleh kunang-kunang. Setelah Song Miao Miao pergi, saya mencari tempat dan mengubur kunang-kunang itu, yang telah dicuri dari makam dan dijadikan hadiah. Saya tidak bisa menyentuh benda itu. Sekali saya menyentuhnya, tentu saja saya tidak bisa menghindari takdir. Setelah kembali ke rumah, saya melihat ibu saya duduk di dalam rumah, melamun. Baru sekarang dia sadar bahwa saya dan kakek saya adalah orang yang sama. Ibu, saya tidak banyak bicara lagi. Jalan hidup saya sebenarnya sudah disiapkan oleh kakek saya. Saya akan meninggalkan desa ini. Nanti jika ada kesempatan, saya pasti akan kembali untuk membalas budi. Saya berlutut di depan ibu. Mata saya sedikit memerah. Saya harus segera pergi. Tidak ada waktu untuk bicara panjang lebar. Takdir saya terkait dengan Ye Hongyu. Di desa ini, betina kunang-kunang memberi saya hadiah pernikahan. Di pihak Ye Hongyu, dia mungkin juga dalam bahaya. Saya harus pergi memeriksanya. Ibu saya hidup sederhana seumur hidup. Tidak banyak pendidikan. Namun saat ini, dia tiba-tiba seperti menjadi orang yang sangat bijaksana. Pergilah, jangan buat kakekmu malu. Mata ibu saya tegas, menatap jauh ke depan. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Melangkah cepat keluar dari desa. Akhirnya air mata saya tak bisa dihentikan mengalir. Setelah lebih dari 5 jam di kereta api hijau, saya sampai di kota Xijiang. Setibanya di kota besar, saya baru sadar bahwa saya sangat mudah beradaptasi. Mungkin karena saya sudah tahu seperti apa dunia luar melalui kakek. Segera saya menemukan sebuah jalan tua. Jalan ini bernama Jalan Xiaofeng, jalan untuk pemakaman. Ada toko untuk menyiapkan acara pemakaman. Ada juga toko untuk meramal nasib. Ternyata kota besar tidak seperti yang dikatakan Ye Qingsan. Di sini juga ada orang yang percaya pada Feng Shui. Namun setelah saya berjalan keliling, saya menemukan bahwa sebagian besar adalah penipu jalanan. Di kedalaman Jalan Xiaofeng, ada toko yang sedang dijual. Saya menghubungi pemiliknya dan menyewa toko tersebut. Lagi pula saya harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Saya menghabiskan lebih dari 100.000. Saat berangkat, saya membawa 100.000. Namun bukan uang 100.000 yang dibatalkan oleh keluarga Ye. Uang ini adalah warisan dari kakek saya. Setelah saya mengatur semuanya, saya mengikuti alamat yang diberikan Ye Hongyu dan menemukan keluarga Ye. Ketika saya melihat rumah keluarga Ye, meskipun saya sudah mempersiapkan mental, tetap saja saya terkejut dan mulut saya terbuka lebar. Reaksi pertama saya adalah, ini sangat besar. Ini tidak bisa disebut villa. Ini hampir seperti sebuah perkebunan. Setelah saya memeriksa lingkungan sekitar dengan seksama, saya hanya bisa menggelengkan kepala. Saya tertipu. Ye Qingsan telah berbohong kepada saya. Dia tidak mungkin tidak percaya pada Feng Shui. Karena jika bukan karena Feng Shui yang kuat, dia tidak mungkin membangun rumah di sini. Kebun ini dibangun di kaki gunung. Di belakangnya ada
Gunung Qinglong yang megah. Gunung Qinglong sangat terkenal di dunia Feng Shui. Dikatakan bahwa pada zaman dinasti Song, di sini pernah terjadi fenomena Qinglong menarik galah. Saat itu, Grandmaster Zhang Zhaoran berpendapat, ini adalah tempat Feng Shui yang sangat baik, memiliki energi naga. Setelah meninggal, dia memilih tempat ini untuk makamnya, dengan harapan keturunannya akan melahirkan seorang raja, namun hasilnya tidak memuaskan. Pada generasi cucunya, mereka justru terjerat masalah besar, seluruh keluarga dibantai. Dikatakan bahwa itu karena mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan naga di sini. Orang biasa yang dikuburkan di sini biasanya tidak berakhir dengan baik. Generasi demi generasi, Gunung Qinglong menjadi tempat yang sangat terkenal sebagai daerah sial. Jadi tidak disarankan untuk membangun rumah atau kediaman di sini. Saya tidak naik gunung untuk mengeksplorasi dengan teliti. Namun saya melakukan pencarian singkat di kaki gunung. Dan saya dapat memastikan bahwa tempat ini memang tidak cocok untuk membangun rumah. Bukan karena tidak ada energi atau kekuatan di sini, justru sebaliknya. Gunung ini memang memiliki energi naga yang tersembunyi. Namun daerah ini juga penuh dengan energi negatif. Sangat sulit untuk menangkap energi baik. 10 dari 9 kemungkinan besar akan menjadi rumah yang membawa sial. Namun rumah milik Ye Qingsan ini berbeda. Dia pasti telah menerima petunjuk dari orang yang sangat ahli. Mengambil jalan alternatif tanpa memaksakan diri untuk mencari naga. Dia tidak perlu membangun rumah di jalur naga. Namun dengan cara cerdik, dia menghindari tempat yang penuh energi negatif. Sehingga bisa menyerap sedikit energi Feng Shui yang baik. Selain itu, di sisi tenggara halaman rumah Ye Qingsan, dia menggali sebuah danau buatan. Ini berhasil memutus aliran energi negatif dari Gunung Qinglong. Ini adalah taktik yang sangat luar biasa. Dalam hal Feng Shui, saya rasa dia tidak kalah dari saya. Ini benar-benar membuat saya